pernah nantang pembuktian menarikan benda pusaka. Tapi sekarang nggak lagi nantang kan? Kalau beliau nantang, saya yang lari sekarang. Dapat hadiah. Karena sekarang saya nggak mau ditantang, nggak mau atau nggak mampu atau memang nggak bisa. Intinya saya nggak bisa apa-apa. Kita hanya bersaudara saja. Dulu saya sering melayani tantangan, tapi akhirnya banyak musuhnya. Sekarang karena nggak bisa apa-apa, ya nggak terima tantangan dari siapapun. Hari ini, Mbah Den dikejutkan oleh kedatangan seseorang dari Malaysia. Orang ini bukanlah sembarangan, karena ia pernah menantang Gus Samsudin untuk melakukan pembuktian. Kejadian tersebut terjadi ketika Gus Samsudin mengadakan sesi ruqyah untuk pengobatan di negara Malaysia. Menurut Mbah Den, orang ini sebenarnya memiliki niat baik di waktu meminta pembuktian. Jadi beliau ini orang Malaysia ya, yang intinya beliau itu datang ke sini ya ingin membuktikan lah menarikan benda pusaka, dan ini beliau sendiri yang menentukan tempatnya ya, dan menentukan tempatnya untuk kita melakukan penarikan di tempat inilah ya. Ia ingin membuktikan sesuatu yang telah menjadi perdebatan hangat di masyarakat. Di masa lalu, banyak isu negatif beredar di Indonesia mengenai sosok Mbah Den. Oleh karena itu, orang ini bertekad untuk melihat sendiri dan membantah semua tuduhan negatif yang ditujukan kepada Mbah Den. Dengan kedatangannya di waktu ini, ia memang sangatlah rindu dengan sosok Mbah Den. Ia berniat akan belajar dengan Mbah Den lama di pondoknya Mbah Den. Orang ini sangat kagum melihat sosok Mbah Den karena ia orang yang sabar dan orang yang bisa memberikan banyak manfaat. Suatu ketika ia di negaranya Malaysia dimintai tolong untuk membantu tetangganya yang sedang sakit. Lantas ia tak pikir panjang dengan menggunakan garamnya Gus Samsudin. Dan alhamdulillah sakit yang diderita orang itu bisa sembuh. Dari situlah ia mengagumi Mbah Den sangat mendalam. Jangan main-main. Jadi saya masih kurang percaya sama panjenengan, nanti ngakunya saudara-saudara, ternyata panjenengan wah cari itu. Enggak, memang kalau beliau dari dulu, dari kamu jangan emosi dulu ah. jadi dulu sebenarnya ini bukan konten, bukan apa. Jadi dari dulu itu memang beliau itu sebenarnya dari dulu baik sama saya, cuman kan apa ya, beliau kan melihat video di Indonesia kan banyak yang intinya banyak yang menghujat gitu loh, yang bilang penipu gitu. Terus intinya beliau itu ya, asli minta pembuktian gitu. Maksudnya pengen tahu penarikan itu kayak gimana, terus mendahirkan pusaka itu kayak gimana gitu. Terus akhirnya beliau itu saya suruh milih tempat sendiri ya gitu. Akhirnya di situ tempat saya pilih. Saya pilih. Akhirnya beliau setelah milih tempat, alhamdulillah ya, dengan izin Allah bisa zahir gitu. Cuman belum untuk saya beritahu bahwa itu dulu. Dulu. Sekarang ya sama saja lah, nggak bisa apa-apa gitu. Terus sebenarnya ilmu hikmah itu bukan untuk dibuktikan, tapi untuk diamalkan. Karena yang dimaksud dengan hikmah itu adalah sebenarnya lepas dari kejadian. Sebab kejadian itu pasti ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover di manapun berada, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan berjuta-juta kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga nikmat-nikmat dari Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat wassalam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersolawat hati kita akan tenang, hidup kita akan nyaman, dan akhirnya kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan obrolan kita selanjutnya, yang pertama, mari sama-sama kita baca sholawat dulu 3 kali. Setelah itu surat At-Taubah 3 kali dan ayat kursinya 3 kali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridatul mukhlisat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah wa baina aydihim wa khalfahum wa la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum wa la ilaha illa huwa. Ya Allah wa baina aydihim wa khalfahum wa la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum wa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan saudara kita dari Malaysia, namanya Cawan. Insyaallah. Satunya lagi Pak Nurizan. Nurizan. Hotna. Dan juga ada saudara kita dari alam lainnya, yaitu Mbah Suroto. Tenan. Panganane telo, Bakaran. temenane rondo, Anyaran. anak liku. Mantap, jos gandoskot. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang penting seduluran ya. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang ingin tahu, kenal dulu dengan yang namanya Cawan. Ya. Perkenalkan Cawan. Saya Muhammad Nur Izwan, asal dari Negeri Sembilan Seremban. Ya. Asal dari Negeri Sembilan Seremban. Itulah. Asli orang Malaysia lah. Asli orang Malaysia lah. Iyalah. Datang sini silaturahmi ke Gus. Iya, Insyaallah. saudara kita Saudara, ini, kan? insyaallah. Mungkin ada yang pernah lihat videonya. Dulu ini beliau yang pernah menantang pembuktian di Malaysia. Sungai Buloh. Sungai Buloh. Pernah nantang pembuktian menarikan benda pusaka. Tapi sekarang nggak lagi nantang kan? Kalau beliau nantang, saya yang lari sekarang. Dapat hadiah. Karena sekarang saya nggak mau ditantang. Nggak mau atau nggak mampu atau memang nggak bisa. Intinya saya nggak bisa apa-apa. Kita hanya bersaudara saja. Dulu saya sering melayani tantangan, tapi akhirnya banyak musuhnya. Sekarang karena nggak bisa apa-apa, ya nggak terima tantangan dari siapapun. Termasuk Ki Suroto dulu nantang saya. Bukan dukun ya, bapaknya bukan dukun. Bukan. Kalau dukun tak periksa dulu. Tak periksa. Bukan dukun beneran. Bukan. Dan jenengan dukun bukan. Bukan dukun tan. Wah, di sini tuh saya yang harus mendampingi, harus memeriksa jenengan biar lebih percaya. Bawa apa jenengan ke sini nih? Bawa senjata ndak? Tak lah. Ndak ya? Ya enggak apa-apa kalau gitu. Senjata asli. Tak hormati kalau jenengan memang mau baik-baik ketemu sama Abah. Ya, intinya kan dulu ya penasaran kan begitu. Ya. Ini coba cerita Cawan gimana dulu ceritanya, kenapa kok? Ya dulu penasaran kita kan kat Malaysia, tengok YouTube. Betul tak betul orang ni? Betul tak betul orang ni?
Jadi bila sampai di Malaysia, kita minta pembuktian lah, ya kan. Mungkin dengan pembuktian hati kita tenang. Dengan pembuktian apa yang orang cakap, bila orang bercakap keburukan, kita masuk dalam otak kita. Jadi kan keburukan tu bermain-main kan. Bila kita minta pembuktian dah dibuktikan, tenang kan, tenang je dah. Akhirnya jadi sahabat seduluran seduluran. Jadi macam itulah kisahnya, bah. Berarti tapi saya bukan dukun macam bah. Satu perjalanan sama saya, cuman kamu ndak mau. Kalau kamu ngaku jadi dukun, nggak mau. Kalau saya memang dukun. Jadi kamu menantang sama apa? Kamu nggak mau ngaku kalau dukun ya? Saya bukan dukun. Tapi pernah nggak percaya juga sama apa ya? Pernah. Tapi sekarang sudah menjadi seduluran. Selawas ya. Jadi murid lagi. Alhamdulillah. Teman. Saudara. Nggak ada murid, nggak ada guru di tempat kita, itu semua saudara. Lihat yang rekam sampai pelungu gitu, kasihan saya. Tapi sungguh-sungguh ya. Mingkam. Dulu ya. Ke Abah menjadi saudara itu. Iya. Jangan main-main. Jadi saya masih kurang percaya sama panjenengan, nanti ngakunya saudara-saudara, ternyata panjenengan cari itu. Enggak, memang kalau beliau dari dulu, kamu jangan emosi dulu. Jadi dulu sebenarnya ini bukan konten, bukan apa. Jadi dari dulu itu memang beliau itu sebenarnya dari dulu baik sama saya. Cuman kan apa ya, beliau kan melihat video di Indonesia kan banyak yang intinya banyak yang menghujat gitu loh, yang bilang penipu gitu. Terus intinya beliau itu asli minta pembuktian gitu. Maksudnya pengen tahu penarikan itu kayak gimana, terus mendahirkan pusaka itu kayak gimana gitu. Terus akhirnya beliau itu saya suruh milih tempat sendiri ya gitu. Akhirnya di situ muncul tempat saya pilih. Tempat jenengan yang pilih. Saya pilih. Akhirnya beliau setelah milih tempat, alhamdulillah ya dengan izin Allah bisa zahir kayak gitu. Cuman dulu untuk saya beritahu bahwa itu dulu. Sekarang ya sama saja lah, nggak bisa apa-apa gitu. Terus sebenarnya ilmu hikmah itu bukan untuk dibuktikan, tapi untuk diamalkan. Karena yang dimaksud dengan hikmah itu adalah sebenarnya lepas dari kejadian itu. Selepas kejadian itu pasti ada hikmahnya. Jadi kita itu harus bersabar. Setiap ada musibah pasti ada barokah gitu. Jadi ketika ada kejadian itu Allah itu akan menjadikan, bukan untuk menghancurkan begitu. Nah itulah dimaksud dengan ilmu hikmah. Di setiap kejadian itu ada kebaikannya. Apapun yang menjadi keputusan Allah itu yang terbaik. Nah kita itu belajar ilmu hikmah itu biar lebih bijaksana, biar lebih bersabar gitu. Jangan cepat marah, jangan cepat ngambil keputusan, karena di situ pasti ada baiknya. Jangan suudon lah intinya gitu. Ini seperti itu. Berarti tadi saya salah sangka ya, minta maaf dulu. Biar salah banyak, sahabat juga ya. Salah kaprak. Iya, karena saya ada di samping apa, jadi pantas lah. Saya kan belum pernah bertemu toh, Bah. Kalau jenengan sudah memahamkan ya paham bah saya itu. Enggak pernah ngeliat. Bah, kalau saya kan namanya Cak Wan kan. Kalau nama saya yang lagi satu tu, saya ajak Bah ke gua. Mau diajak tarung? Beneran? Enggak, kalau nama saya yang dulu. Kalau nama saya Cak Wan kan tak? Oh, enggak. Iya. Kalau nama saya yang dulu ada satu nama, Wan ujung tu baru tarung sama saya ya. Iya. Sekarang jadi sedulurnya. Sedulur yang bah sekali lah. Terus jadi saudara juga ya. Iya, pasti. Mantap itu. Mantap. Ya lepas dari semuanya bahwa yang terpenting belajarnya itu harus beneran. Kalau saya katakan saya itu tidak bisa apa-apa. Saya itu hanya sekedar manusia yang penuh dengan dosa. Tapi kalau memang mau belajar, ya mari sama-sama kita saling belajar gitu. Karena memang ilmu hikmah itu ada gitu. Ilmu hikmah itu memang ada. Saya sendiri sudah membuktikan dan sudah mengamalkan. Yang pertama, hati itu menjadi tenang, pikiran itu tentram, gak mudah marah, dan setiap masalah itu ada solusinya. Itu kalau mengamalkan ilmu hikmah itu.
gitu. Karena memang setiap kejadian itu ada hikmahnya gitu. Jadi mau dari Malaysia niat berangkat datang ke sini. Iya, Bah. Saya niat berangkat sebenarnya silaturahmi. Kedua, macam saya cakap dengan Abah hari tu lah kan, saya nak istiqomah di sini. Mudah-mudahan saya dapat istiqomah sebab selepas Abah dari Selangor, dari balik kali kedua tu, saya sering sama Opa. Kalau perubatan, Opa akan panggil saya. Jadi bila Opa panggil saya buat perubatan, ikut dia perubatan, jadi pembantu lah kan. Ya. Tapi bila Opa tu ke Jakarta, balik ke kampung, jadi bila orang cari saya. Jadi bila saya telefon Opa kadang tak dapat, kadang jauh kan, line telefon tak ada. Ni orang emergency ni. Kalau saya tinggal, saya serba salah. Jadi saya guna barang-barang Abah yang tinggal kat sana, yang ditinggal dekat Opa tu. Saya minta dekat Opa suruh isteri dia kasih ke saya. Saya buat pakai garam ni aja. Dengan aku yakin lah, Bah. Yakin aja lah. Tapi kesembuhan tu bukan dari saya. Wasilah yang saya gunakan ni yang penting, wasilah ni. Kalau tak ada wasilah ni, saya pun angkat tangan. Tak berani saya buat. Kerana ada wasilah tu, saya berani lah. Ada juga perkara-perkara yang lepas saya macam orang-orang yang kena sakit-sakit, orang cakap gaib ni, tu kadang-kadang saya pun kalau lepas berubat tu saya tak berani balik. Saya akan ke tempat lain dulu, takut pasal anak saya ada kan. Sebab saya pernah tidur kaki saya ada orang angkat. Lepas saya berubat satu isteri seorang polis, saya masa tu Opa jauh lah. Jadi jam 4 pagi saya pergi. Saya fikir macam mana nak buat ni. Tapi sebelum saya pergi kan, dulu Abah, masa Abah buat penarikan pusaka untuk saya tu, kitab Istanbul tu. Jadi kan Abah ada ajar saya cara-cara guna kitab Istanbul tu. Jadi dengan kitab tu saya guna dengan wasilah garam. Alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Tapi saya bagi tahu pada pasien tu, yang wasilah saya guna ni bukan saya yang ubat. Wasilah ni semua daripada guru saya. Ni Padepokan Nuswantara. Tu saya tunjuk. Banyak yang sembuh juga ya. Ni yang saya tunjuk ni. 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 Ponpes Nuswantara. Ni. Tapi beneran banyak yang sembuh ya? Adalah 5 orang. Mantap. Tenang. Ni. Garam untuk mandi ni. Sebelum saya ke sini pun saya dah mandikan satu family lah, suami isteri. Alhamdulillah sembuh insyaallah. Tapi jangan gemetaran, keringatnya sampai keluar banyak. Santai saja. Tidak usah takut, saya tuh sudah tidak marah sama jenengan. Tidak usah keringatan. Tapi Bah, kalau tak ada ni, tobat saya tak berani. Kalau saya ambil garam sendiri, enggak mungkin apa bacanya. Ya. Ya kan? Ya, betul. Tapi ini pasal dah di asma, berani saya. Ya. Kalau saya buat garam sendiri, garam bidara sendiri, saya rasa tak mungkin jadilah. Tak mungkin lah. Tapi pasal gara-gara ni. Ada pasal bila Opa tak ada, dia punya pasien-pasien cari saya terpaksa buat juga. Kalau tidak, nanti orang mengharap. Jadi bila saya dulu pernah Gus cakap sama saya, Cak Wan tinggal istiqomah. Cak Wan istiqomah, segala rahsia akan terbuka sendiri. Jadi masa bila saya ubat orang yang terakhir tu, saya fikir-fikir saya harus istiqomah sebab terlalu ramai yang dah mengharap. Macam Abah cakap, jangan mengharap pada makhluk, kita akan kecewa kan. Tapi sekarang orang mengharap pada saya. Bila orang mengharap pada saya kena istiqomahkan diri saya. Saya cuba tawaduk supaya bila saya balik nanti bermanfaat untuk orang lain. Macam tu lah. InsyaAllah kan. Doakan saya. Amin. Yang ingin saya beritahukan ke Mbak Suroto, kalau
beliau ini sebenarnya sifatnya sangat temperamental sekali. Iya. Sama seperti Mbah Suroto, bahkan rela mati untuk saya orang ini. Beliau. Iya Pak. Jadi ketika di sana ada yang nantang saya, itu pernah malam-malam itu sampai hampir berantem sama orang, itu hanya untuk belain saya. Beliau itu di sana. Jadi yang jaga saya di Malaysia ya beliau inilah itu. Banyak di Malaysia tuh yang jaga saya itu. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan dengan itu. Terus yang kedua, masalah tentang kita bermanfaat atau orang atau untuk nolong orang itu, yang pertama yang penting kita tahu dulu kalau kita ini tidak bisa apa-apa. Tapi kita ini punya Allah yang Maha Kuasa, dan orang-orang yang datang ke tempat kita, yang menemui kita, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini sebenarnya nggak cukup apa-apa ya, cukup serahkan semuanya kepada Allah. Saya ketika saya mengobati pasien macam tu tak apa. Saya berdoa, ya Allah, aku tidak tahu apa-apa, tak pandai apa-apa. Yang aku tahu, yang aku pandai hanya dengan menggunakan wasilah yang ada dekat saya ni daripada guru-guru. Kalau tak ada wasilah ni pun saya tak pandai. Saya memang tak tahu apa, tak erti apa, tak tahu apa. Cuma saya mengharapkan wasilah yang ada ni untuk saya menyembuhkan orang depan saya, saudara-saudara saya tu. Kalau Allah cakap sembuh, itu Allah yang, bukan saya. Itu je lah. Kalau saya buat macam tu, saya doa. Saya akan doa macam tu. Sebab kalau saya cakap saya yang ubat, tak boleh. Salah tu. Dan saya juga berharap jangan terlalu terpatok juga atau tergantung dengan media yang dari saya. Jadi media itu kan hanya sebagai sarana. Jadi yang menurut hati panjenengan itu apa, ya itu yang digunakan. Saya pun juga pengobatan di sini nggak semata-mata semuanya pakai media ini, karena terkadang media ini kan harus menggunakan uang. Contoh madu kan ya harus beli gitu. Ya kalau ada yang nggak mampu kita kasih gitu. Cuman kita kan ngasih orang terus gitu. Ada kalanya juga kita juga nggak bisa ngasih gitu. Juga bisa dengan media yang lainnya. Saya biasanya pengobatan juga dengan menggunakan kunir, yang kunir itu aja, nggak perlu yang nggak perlu yang sudah di asma, nggak perlu di asma. Ini saya bukan buat perubatan, bah. Saya cuma menolong. Saya hanya boleh menolong mandikan dia. Kalau orang datang kat saya cakap saya tak buat perubatan. Saya cuma boleh tolong. Kalau saya rasa saya patut mandikan, saya mandikan lah. Tapi kalau mandi tu saya guna ni. Saya guna ni. Sebab yang ada ni je, dengan madu. Kalau ada orang sakit-sakit macam lain-lain, saya cakap minum madu, carut kunyit, bakar, macam mana abang buat, macam tu saya ajar lah. InsyaAllah. Kunirnya bisa di asma sendiri, nggak harus di asma saya. Kunir biasa itu diparut, nanti diambil airnya aja, jangan dicampur dengan air yang lain. Bacakan Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, sholawatnya 3 kali, gitu bisa. Nggak harus tergantung dengan media yang dari saya, bisa bikin sendiri ya. Garamnya juga bisa dipuasai 7 hari. Bacakan Al-Fatihah 313 kali. Nanti saya kasih ijazah. Jadi bisa bikin sendiri, nggak harus dari saya gitu. Nggak harus. Nanti takutnya kalau habis terus nanti ada orang minta tolong, kan kerepotan kalau dari saya. Bisa bikin sendiri juga. Dan takutnya juga menjadi syirik ketika kita terlalu bergantung ke media gitu. Jadi media itu bisa apa saja sebenarnya, termasuk dengan doa. Contoh ketika ada orang punya penyakit karena gangguan, itu pun cara mengobatinya dengan memasukkan anasir yang baik. Ya, anasir yang baik itu salah satunya adalah doa. Air yang didoakan, diminum. Nanti ketika yang masuk baik, yang keluar yang jelek-jelek begitu. Baik, Pak. Itu yang penting. Terus ketika panjenengan pengen bermanfaat untuk orang, itu sebenarnya yang penting adalah bersihnya hati kita, beningnya hati kita. Jadi mandinya doa itu dari bersihnya hati kita. Hati yang tidak pernah membenci, yang sabar, yang ikhlas,
dan qanaah, pasrah sama Allah. Dan nanti ketika ada orang datang lalu kita mau mengobati bagaimana, nanti muncul sendiri dalam hati itu, oh kamu baca Al-Fatihah 3 kali, oh orang ini baca istighfar karena terlalu sering marah, oh karena dia berdosa dengan orang tuanya, itu nanti kita berasa sendiri gitu. Jadi yang paling penting adalah ketika kita istiqomah menjaga sholat, terus kita istiqomah bangun malam, sholat malam, membaca sholawat, terus istiqomahkan baca ayat suci Al-Quran, terutama surat Yasin itu paling enggak sebulan sekali, khatam Al-Quran sekali lah, terus baca surat Yasin 41 kali setiap hari. Itu nanti akan ada petunjuk sendiri dalam hati kita, karena kita itu mempunyai hati yang menjadi tempatnya Gusti. Nanti akan ada petunjuk-petunjuk di situ. Yang penting hati kita bersih, pasti akan ada petunjuk di situ. Jadi gembelengan ini pada hakikatnya intinya adalah untuk membersihkan hati. Intinya seperti itu. Gembelengan itu sebenarnya hakikatnya ya untuk membersihkan hati. Tirakat itu orang Jawa bilang ya kita bertorekoh itu berjalan tirakat supaya hati kita bersih. Kalau beliau ini namanya siapa? Nur Rizal. Oh iya, asli Malaysia juga. Malaysia. Oh aslinya Malaysia, mirip bapaknya Mas Jani. Ya, sudah ketemu Mas Jani belum? Ada tadi dia mesej sama Oh, yang marah, kenapa tak bagi tahu dia datang kemari. Asli Malaysia ya? Saya pulang kampung Jawa, pulang Selangor, Malaysia. Oh iya. Apa tujuan datang ke Indonesia? Tujuan saya mula bincang dengan Cewa ni. Saya tanya dia bila nak datang Pak Abah ni. Bincang. Dia kata 7 hari bulan. Itulah saya kata ambil ni tiket macam mana. Saya nak ambil ke dia nak ambil. Saya bincang berdua. Saya cakap ambil tanggal 9 hari bulan, hari Senin. Hari Senin dapat tiket tu, dapat murah sikit. Lepas tu dapat murah, dia ambil transip. Jadi transip dari Malaysia ke Jakarta. Saya ingat dapat KL terus Surabaya. Jakarta sampai Surabaya ada dugaan sikit untuk Cik Wan. Macam ni masalah dia. Abang, dia macam tak sabar. Tapi saya diam. Apa artinya? Dia tak sabar ketemu dia. Dia mau cepat dia. Oh cepat. Cepat. Karena masalah visa. Sabaran tu masih. Visa silap. Pasal kalau kita tak tahu, kita ambil visa, kan beli visa kan. Kalau kita keluar dari kapal terbang tu, ada kaunter visa, arrival visa. So saya nak beli. Pak Tua cakap jangan beli sini, beli Surabaya. Jadi kita semua tak tahu, ingat beli Surabaya lah pasal nak pergi Surabaya kan. So kita keluar saja daripada imigrasi, dia cop 30 hari. So saya telefon Opa, dah keluar imigrasi ke? Dah keluar. Kenapa keluar? Pasal kita nak pergi Surabaya kan. So Opa cakap mana boleh keluar, kalau keluar dah cop 30 hari, dah cop. Tapi saya tengok dekat website kedutaan, boleh diperpanjangan. Tapi nantilah kalau free saya pergi lah panjangan. Saya cuma dapat, bukan dapat visa lah, saya cuma dapat sekarang ni permit macam lawatan sosial lah. Lawatan sosial 30 hari. Tapi kalau saya tengok dia cakap boleh diperpanjangan, nanti usahakan lah macam mana. Tak boleh pun balik sekejap, datang balik. Saya masa mula datang tu, gembelengan yang pertama tu, langsung tak dalam balik visa. Di sini seminggu di pondok. Tak ada langsung ambil visa. Memanglah. Dia first job 30 hari.
silaturahim yang kedua kepada Abah keluar daripada tahanan yang semua. Semoga sihat selalu sekeluarga, panjang umur. Amin. Amin. Tuan teringin nak datang kali kedua dengan Dewan ni. Diizinkan oleh Allah. Abah kena tangkap. Kita sana pun insya-Allah. Ni nak cerita yang bukan dalam YouTube. Abah kena tangkap kita sana pun masya-Allah. Yang mana kawan-kawan sahabat-sahabat kan bekas-bekas janda kan. Patut memang patut aku cerai lah. Sebab apa kita berguru dengan dengan orang yang bertukar-tukar pasangan. Kan? Sebenarnya dia dalam cerita dia tak ambil. Saya tengok bah. Saya dah tengok. Sebelum Abah kena tu saya dah tengok. Saya tengok live masa tu buat live kan. Saya tengok video tu saya dah tengok. Saya cakap apa pula? Apa pasal pula dia cakap ajaran sesat? Pasal kedudukan masa tu Abah mau jadi santri kan. Yang mengajarnya lain. Tapi orang dah pusing nak macam mana. Tak boleh nak lawan kan. Tapi itulah Abah, pasal bila lepas tu kita nak bergaduh, kita nak bertekak pun tak guna. Sebab Abah, masa saya tengok Abah cakap saya rela di penjara kan. Saya reda dengan apa yang Allah bagi pada saya. Kalau Abah dah macam tu, takkan kita kat luar nak orang cakap-cakap kita pula pergi gaduh. Tak mungkin kan. Tak apalah. Abah reda, kita reda lah. Tunggu Abah keluar, silaturahmi lah kan. Kalau kita nak gaduh dengan ramai orang tu bah, ya kan, yang menghujat tu terlalu ramai. Tapi dah Abah, saya tengok video Abah reda dengan apa yang Allah bagi, reda dipenjarakan. Takkan kita sebagai saudara teman ni kita nak pergi pula lawan. Tak payah, kita pun sabar je lah kan, berdoa. Kadang saya pergi buat perubatan dengan opah pun, kadang orang nak bayar, kita tak ambil wang. Pasal ni kan barang Abah. Kita cuma harap-harap apa yang kita buat tu, kebaikan tu pada Abah. Itu je. Mudah-mudahan menang, mudah-mudahan selamat, ya kan? Ya. Itu je. Tu. Tapi Abah dah keluar ni, alhamdulillah lah. Muka kita yang koyak-koyak tu ada tampal balik lah. Tertampal balik lah. Muka orang kan itu hari koyak-koyak kan, muka kita ni koyak kan. Nah, sekarang dah tertampal balik lah, dah cantik balik lah. Kalau tidak rusak kan. Nah, Abah dah menang. Tapi betul lah, mengungkap kebenaran tu lama susah. Harus sabar ya. Ya. Harus sabar, harus ikhlas. Itu aja dulu. Saya kalau boleh dekat sini mau belajar ikhlas. Mau belajar enggak berdendam kan. Saya dulu kuat berdendam, Mbah. Ya. Tu pasal saya ke sini, saya harap saya boleh kunci lah sifat marah saya, sifat dendam, sifat saya paling penting saya nak belajar ikhlas sekarang. Ya. Ikhlas. Itu diamalkan ketika malam, sholat malam, sholat taubat dulu 2 rakaat, setelah itu sholat hajat 4 rakaat, setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua setelah Fatihah 20 salam, rakaat ketiga setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas 30, rakaat keempat setelah Fatihah surat Al-Ikhlas 40. Seperti yang saya lakukan tiap malam itulah. Itu nanti insyaallah hati jadi lebih ikhlas. Karena yang bisa membolak-balikkan hati itu hanya Allah. Jadi yang penting yang mendekat kepada Allah itu saja. Jadi Allah kita. Makanya saya setiap sholat itu, entah sholat hajat atau sholat taubat atau sholat yang lainnya, pasti saya membaca hamdalah dulu. Alhamdulillah ya Allah, kembali hamba kekuatan untuk menjalankan perintah-Mu. Berikanlah juga hamba kekuatan untuk meninggalkan semua larangan-Mu. Karena yang memampukan itu Allah. Sholat itu sebenarnya perintah Allah yang baik-baik itu semua orang itu bisa, tapi karena Allah tidak membisarkan akhirnya yang tidak bisa.
sholat itu mudah sebenarnya, tapi sangat sulit bagi orang yang tidak beriman gitu. Nah banyak orang yang mau jalan ke pasar, ke ladang, ke toko, ke hutan, berkilo-kilo mampu untuk jalan sholat subuh 2 rakaat itu jalan yang mampu. Kan berarti yang memampukan kan Allah. Begitu juga dengan keikhlasan dan kesabaran tadi. Jadi mintanya harus kepada Allah gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir tadi yang beliau sampaikan tentang supaya bisa membantu orang, itu yang pertama ya kita harus membantu diri kita dulu gitu. Ketika mau memberikan jalan ke orang ya kita harus jalan dulu gitu. Supaya bisa berjalan ya membaca sholawat tadi, karena perjalanan hidup ini ya adalah torekoh kita gitu. Hidup sendiri itu adalah ibadah, yang penting ikhlas, karena hidup itu pasti ada ujiannya. Orang dihidupkan kalau di dunia ini memang untuk diuji, jadi kita hidup itu memang penuh dengan ujian. Yang penting terus diamalkan sholawatnya supaya hidup itu dituntun oleh Allah. Seperti air mengalir itu sebenarnya sudah ada arah-arahnya. Yang penting nggak melanggar perintah Allah dan bisa istiqomah menjalankan perintah Allah, itu pasti selamat. Yang penting kita itu tidak menuruti hawa nafsu, itu saja. Insyaallah. Jadi yang penting diistiqomahkan, jaga sholatnya, diamalkan sholawatnya, baca Al-Quran, itu nggak melakukan maksiat, hidup kita pasti selamat. So mudah hidup itu Pak. Penting nggak merugikan orang, itu aja. Oke, Pak. Hidupnya pasti selamat. Simpel sebenarnya. Untuk belajar ilmu hikmah itu simpel. Tirakat itu mudah sebenarnya. Yang penting nggak melakukan maksiat, terus di jalan Allah, itu pasti selamat. Gitu saja. Dan itu juga sahabat jenengan dari Malaysia juga itu. Iya, iya, Mbak. Wah, tadi aku juga penasaran mau tak aja, ternyata sahabat. Ini bekas dukun nih, Mbak. Wah, pas tadi saya nebak nih. Wah, karena saya lihat wajahnya dukun pijit. Oh, dukun pijit. Kalau dukun pijit dalam konten Mas gadol ngap tuh kadang ada geramnya juga tuh. Oh, jangan ke anu tak boleh. Nasib bebas dah baik ya. Kalau dukun pijit itu bagus, enggak apa-apa. Iya kan? Tak kirain itu bukan sahabat jenengan. Oh, sahabat. Ternyata sahabat dari Malaysia juga dari ya. Malaysia nih. Oh, ini fans berat Abah nih. Iya. Tidak apa-apa kalau tujuannya baik. Kalau tidak baik, wah, dihajar. Tidak bisa pulang dia. Diwudu kan? Ya sama saya, bukan sama apa. Kalau apa itu sukanya biar saja. Iya. Tidak apa-apa, cuman gitu. Tapi saya yang tidak boleh. Iya. Misal tadi masalah cakwan ya namanya. Ya. Kalau apa tidak ngasih tahu saya, wah, saya tidak peduli itu orang keras. Wah. Lawan tangan. Ternyata jenengan yo sahabat Abah juga. Mantap. Insyaallah. Jadi sahabat saudaraku juga jenengan ya. Insyaallah, Pak. Oh, tenang. Ojo nesuan. Loh, bisa senyum sekarang. Tadi tuh gini terus, makanya aku tuh penasaran, ini orang baik apa bukan gitu loh. Telegram sama Mbah dulu. Dia tengok YouTube Mbah Telegram. Oh, iya pernah. Dia tengok YouTube Mbah. Oh, soroto nih kalau aku dapat. Wah. Tapi sekarang nggak berani dengan saya. Pasal dah baik. Pasal Mbah dah baik. Iya, makanya nggak beraninya. Saya sudah belajar. Baik. Pengen baik. Seperti itu. Makanya dia takut. Tapi kalau Mbah jahat, dia berani dia. Makanya tadi kalau bukan sahabat kamu sudah tak. Wah, beneran. Soalnya gini lihatnya orang tuh. Ini bukan senyum kayak cakwan. Khawatir kalau deket sama apa, bawa apa gitu, wah bahaya. Maka saya awasi dia itu. Iya. Tapi dia bisa bahasa Jawa, Mbah. Dia bisa bahasa Jawa. Oh, paham dia bahasa Jawa. Boleh cakap dia. Tak suka cakap yang bukan-bukan. Bahasa Jawa paham ya? Bahasa Jawa lu tak paham. Oh, halus biasa. Oh, biasa paham. Ya. Oh, tenang.
Sing penting seduluran. Seduluran. Iya, yang penting nanti mandi dulu, dimandikan dengan garam. Tidak ada garam khusus. Setelah mandi, nanti saya ijazahkan asrornya sholawat al-muridat. Diamalkan pokoknya sehari, yang penting dapat 1000 kali. Lebih banyak lebih bagus. Yang penting gak kurang dari 1000. Insyaallah, insyaallah. Habis sholat nanti baca 200. Nanti pas dikata asma'inya, sebut nama kedua orang tua, nama diri sendiri, terus apa hajatnya, minta ilmu yang bermanfaat, terbuka mata hatinya, terbuka ma'rifatnya. Al-Fatihah lagi, terus nanti dibaca wasyifati ala alihi wasallam, terus dibaca lagi selawatnya sampai dapat 1000 kali. Itu setiap hari seperti itu. Jadi dipuasai, ya. Baik, Pak. Semoga memberikan manfaat. Saya dulu dijalankan sama guru saya dengan sholawat. Sekarang pun saya juga menjalankan sama dengan sholawat. Semoga hidup ini dengan selamat dan bermanfaat. Amin, 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 amin. Itu saja nanti yang bisa saya berikan, insyaallah. Dan nanti kita lihat video selanjutnya, ya. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.